Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu bencana perut dan hidup sehat. Bencana perut dalam bentuk nyeri dapat menyerang siapa saja. Sering dianggap lumrah, gejala nyeri perut condong disepelekan. Nyatanya, nyeri dapat berujung kematian. Nyeri perut seperti apa yang berujung kematian? Tapi yang terpenting, bagaimana kita terhindar dari bencana perut ini. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini, Dr. Daryl Mandias, yang siap untuk memberikan solusi menghindari bencana perut ini. Dr. Daryl Mandias menyelesaikan profesi dokter di tahun 2015 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman sebagai internship di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada tahun 2016 hingga 2017. Sebelum menjadi dokter PPT di Kabupaten Bolaang Mongondo di tahun 2018. Dan saat ini dokter dipercayakan sebagai dokter penanggung jawab unit rawat inap dan intensive care unit di Rumah Sakit Advent Manado. Dan tiba saatnya kita menyapa narasumber kita, Dr. Daryl Mandias. Halo dokter, apa kabarnya dokter ini? Baik, luar biasa. Baik ya, ini dari tanggung jawabnya ini kelihatannya banyak ini. Jadi bagaimana ini, berganti hari bisa teratasi? Puji Tuhan bisa. Puji Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan ya. Baik dokter, kita akan segera membuka ya diskusi kita pada saat ini, tetapi kita akan bukanya dengan doa dan kali ini saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik, sahabat live sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang tak henti-hentinya memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya ya Tuhan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Khususnya pada saat ini kami akan mendengarkan bagaimana agar kami dapat hidup lebih sehat di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Dr. Daryl Mandias yang sudah bersama-sama dengan kami. Gunakan dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan semuanya ya Tuhan dapat berjalan dan menjadi berkat bagi kita semua para pendengar sahabat live. Ya Tuhan, hanya ini doa kami serahkan seluruh rangkaian kami pada saat ini dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kepada narasumber kita, Dr. Daryl Mandias. Baik dokter, untuk topik kita pada saat ini yaitu bencana perut dan hidup sehat. Nah dokter, katanya nyeri perut ini ya, berbicara soal nyeri perut, merupakan salah satu keluhan yang paling umum didapati di lapangan. Apakah benar begitu? Iya, jadi jika kita berbicara soal bencana perut, memang yang paling pertama muncul pasti nyeri perut ya. Dan nyeri perut ini merupakan keluhan yang paling sering terjadi bila berbicara masalah gangguan pencernaan ya, dan membuat seseorang itu datang berobat ke dokter. Di Amerika sendiri 10% dari total kunjungan pasien emergensi itu berkaitan dengan nyeri perut. Nah, mungkin seperti itu. Baik dokter, untuk pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri perut ini ya, biasanya umuran berapa? Apakah anak-anak atau dewasa yang lebih sering? Gimana? Baik, jika berbicara soal nyeri perut, itu bisa menyerang siapa saja, ya, di kalangan umur yang mana saja bisa. Jadi mulai dari balita, anak-anak, orang muda, orang dewasa, bahkan lansia itu bisa untuk mengalami kondisi nyeri perut ini.
Ya. Oke, baik. Dan saat kita sebutkan ya nyeri perut atau sakit perut ini sebenarnya sakitnya itu lebih ke daerah mana sih tepatnya, Dok? Oke. Sebelumnya mungkin jika berbicara soal nyeri perut ini sebagian besar tidak berbahaya ya. Sebagian Oke. besar tidak berbahaya. Namun ada beberapa kasus, contohnya di lokasi tertentu ini merupakan salah satu tanda bahaya ya. Jika berbicara soal lokasi, ya berbicara soal lokasi itu biasanya seorang dokter itu membagi perut pasien Oke. ke 9 bagian ya, ke 9 Oke. bagian. Jadi ada perut kanan atas, perut bagian tengah di atas itu biasanya disebut bagian epigastrium, kemudian perut kiri bawah, kemudian bagian perut kanan di tengah ya, kemudian bagian center, bagian pusat dari perut, daerah pusat ya, Ya. daerah pusat, kemudian bagian kiri, kemudian bagian perut kanan bawah, bagian tengah bawah atau biasa disebut suprapubik ya, dan bagian kiri bawah. Nah, semua ini memiliki memiliki titik-titik yang berbeda. Otomatis itu akan berkolerasi, berhubungan dengan organ-organ yang ada di daerah-daerah itu. Jadi contohnya jika kita tiba-tiba mengalami nyeri perut di lokasi daerah epigastrium, kemungkinan besar itu akan berhubungan dengan masalah lambung Asam lambung atau liver atau pankreas, mungkin seperti itu. Atau contohnya berbicara nyeri di perut kanan bawah, mungkin banyak yang sudah tahu soal usus buntu ya, atau appendicitis. Nah, ini juga merupakan salah satu bencana perut yang bisa terjadi. Ya, itu kira-kira jika dilihat dari lokasi nyeri perut ya. Apa ada nyeri perut itu digolong-golongkan ya? Jenis-jenisnya apa, ada beda-bedanya atau tidak, dokter? Oke. Jika berbicara tentang jenis-jenis nyeri perut memang ada ya. Jadi nyeri perut itu terbagi kurang lebih ada 4 jenis ya. Ada yang nyeri perut seluruh perut itu mengalami nyeri, itu biasanya berhubungan dengan produksi gas berlebihan ya. Namun jika nyeri perut ini dirasakan semakin hebat ya, biasanya ini disertai dengan jika diraba itu keras seperti papan. Nah, itu bisa merupakan salah satu tanda bahaya ya, dan butuh penanganan medis secepatnya. Kemudian ada yang nyeri berpusat di titik-titik tertentu seperti tadi ya. Itu biasanya berhubungan dengan organ-organ tertentu ya, seperti tadi saya katakan. Kemudian jika berbicara nyeri ada juga seperti kram perut ya. Kram perut itu biasanya pada orang dengan diare itu biasanya mengalami kram perut, walaupun orang katakan itu adalah nyeri perut ya. Kemudian ada namanya nyeri kolik ya. Nyeri kolik ini biasanya nyeri yang dirasakan bergelombang ya. Akan datang sakit, akan sedikit sakit, tiba-tiba sakit, dan itu datang dan hilang secara tiba-tiba ya. Biasanya itu berhubungan dengan batu ginjal atau batu empedu. Baik, dokter. Nah, kalau berbicara soal nyeri perut ini sangat luas ya sebenarnya. Jadi fokus nyeri perut yang mau kita bahas, fokuskan pada saat ini apa, dokter? Baik. Ya, memang nyeri perut ini sangat luas, ilmunya sangat luas ya. Namun kita akan lebih fokus ke nyeri perut yang berhubungan dengan apa yang kita makan ya. Berhubungan dengan apa yang kita makan. Nah, apakah makanan itu bisa menyebabkan nyeri perut atau bagaimana ya? Mungkin kita akan bahas bersama. Itu fokus kita ya pada saat ini. Ya, dokter, bagaimana dengan banyaknya makanan yang akan kita makan? Bukannya lambung ini kita elastis kan, seperti itu. Jadi sebenarnya makan banyak itu apakah masalah atau tidak masalah? Karena pada saat kita bertamu seperti itu biasa tamu suka katakan makan yang banyak seperti itu. Apakah tidak ada yang bilang ya makan dikit-dikit aja? Tidak ada. Jadi sebenarnya ini bisa seperti ini, wajar untuk makan banyak atau jadinya ujung-ujung bermasalah? Oke.
Jadi yang perlu kita ketahui bersama ya, lambung manusia itu bersifat elastis, Iya. ya. Jadi dia akan menyesuaikan apa yang masuk, walaupun dia ada ukurannya, ada Iya. kapasitasnya ya. Jadi secara normal itu pada kondisi kosong lambung itu berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya dan lebarnya kurang lebih 15 cm. Dan Oke. dapat menampung kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 liter makanan dan minuman ya. Mungkin Oke. seperti itu. Itu sebenarnya 1 sampai 1,5 liter itu banyaknya kira-kira seperti apa, dokter? Kalau dalam porsi makanan. Mungkin kalau contoh daging, Ya. kalau kita tidak bisa, kalau daging satu itu banyak sih, sangat Ya. banyak ya, sangat banyak, Ya, sangat ya. banyak. Jadi sebenarnya ada juga ya range-nya untuk ukuran lambung kita, Iya, sebenarnya iya. tidak boleh terlalu banyak Iya, justru ya. iya. Nah, kalau begitu untuk mereka yang doyan makan, apakah ada penyakit mental yang berhubungan dengan ini, dokter? Ada. Jadi jika kita berbicara soal berlebihan makan ya, Iya, pola makan berlebihan ya. Nah, pola makan berlebihan ini membuat seseorang itu lambungnya akan lebih besar dari biasanya ya. Sehingga yang terjadi adalah lambung tersebut akan bekerja keras, diikuti dengan organ-organ yang lain seperti liver dan pankreas. Dan sehingga ini menyebabkan tubuh kita menjadi bekerja ekstra keras ya. Kemudian terbentuk juga asam klorida atau asam lambung ya untuk membantu memproses makanan yang masuk dalam porsi yang besar. Kemudian perut kita akan lebih mudah untuk menghasilkan gas ya, sehingga membuat orang tersebut tidak nyaman. Kemudian makanan yang berlebihan juga pada orang-orang tertentu bisa menyebabkan penumpukan kalori ya, sehingga meningkatkan risiko untuk terjadi obesitas ya. Kemudian dapat mengganggu sinyal lapar. Jadi orang tidak tahu dia sebenarnya lapar atau tidak ya. Kemudian tubuh menjadi lebih cepat lelah. Nah, semuanya ini sebenarnya belum tentu bisa disebutkan gangguan mental. Namun ada kondisinya di mana biasanya disebut BED atau binge eating disorder ya, di mana adalah penyimpangan perilaku makan ya, penyimpangan perilaku makan di mana penderita akan sering makan dalam jumlah yang sangat banyak, akan sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit menahan dorongan untuk makan ya. Biasanya ditandai dengan cara makan yang lebih cepat dari biasanya, di mana teman-temannya mungkin masih makan, dia sudah selesai makan ya, dan mungkin akan menambah porsi selanjutnya ya. Nah, kemudian makan dengan porsi yang banyak, meski kadang dia tidak lapar, namun dia tetap makan dengan porsi yang banyak ya. Kemudian makan hingga merasa sangat kenyang ya. Kemudian membuat perut tidak nyaman ya. Orang kalau sudah makan terlalu banyak pasti sangat tidak nyaman ya. Kemudian dia akan makan menyendiri ya, karena tidak mau dilihat orang lain saat dia makan dengan porsi yang banyak. Kemudian biasanya BED ini atau binge eating disorder disertai dengan gangguan-gangguan lain seperti bulimia ya. Mungkin itu dibahas di topik yang lain ya. Benar. Kemudian pada akhirnya orang yang mengalami gangguan ini akan merasa malu, kesal terhadap dirinya ya, dan juga disertai rasa bersalah. Mungkin seperti itu ya. Baik, gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Baik, dokter. Nah, ini bicara soal makanan ya. Kalau banyak makan biasanya karena seleranya tinggi gitu ya. Nah, kalau bagaimana dengan mereka yang memang dari sononya doyan makan banyak atau berlebihan? Apa kira-kira resiko dan komplikasi-komplikasi yang bisa ia dapatkan? Jika berbicara komplikasi karena pola makan yang berlebihan atau sampai binge eating disorder ini, pasti sangat banyak ya. Pasti sangat banyak komplikasi yang bisa terjadi akibat pola makan berlebih. Di antaranya mungkin yang paling mungkin terjadi adalah diabetes
ya. Oke. Kemudian tekanan darah tinggi, kemudian peningkatan kadar kolesterol ya, kemudian penyakit jantung dan stroke, penyakit kardiovaskular lah ya. Kemudian jenis-jenis kanker tertentu, mungkin kanker bagian pencernaan ya, usus atau lain sebagainya ya. Kemudian bisa juga kantung empedunya bermasalah ya. Kemudian obesitas dan lain sebagainya. Masih sangat banyak sebenarnya. Jadi dokter, selain itu misalkan seseorang tetap makan berlebihan, apakah resiko dapat mengancam nyawa, dokter? Baik, ya ini menarik ya. Beberapa saat lalu saya menemukan satu jurnal ya, satu jurnal kedokteran, namanya Medical Legal Journal ya, terbit tahun 2022, ditulis oleh beberapa penulis ya, yang menuliskan bagaimana seorang wanita muda tanpa ada gangguan pola makan sebelumnya, hanya mengalami, maksudnya hanya makan dalam jumlah yang banyak sekali, kurang lebih 2 kali sebelumnya, itu pun beberapa tahun sebelumnya ya. Kemudian pada episode makan banyak yang ketiga, yang terjadi adalah lambungnya robek, ya. Lambungnya robek, kemudian makanan yang dia makan merembes ke rongga perut dan pasien tersebut langsung meninggal. Jadi pertanyaan tadi, apakah dapat mengancam nyawa? Bisa saja mengancam nyawa sampai menyebabkan kematian. Wah, ini mengerikan juga ya. Makan baru 2 kali, ketiga kali ya sudah bisa meninggal ya oleh karena seperti itu. Nah, bagaimana dengan makan makanan sehat walaupun banyak? Apakah ini tetap bermasalah atau kan kita makan makanan sehat, dokter? Bagaimana tanggapan dokter? Baik. Saya ada ambil literatur ya dari buku petunjuk diet dan makanan di halaman 127. Di sana dikatakan begini, bisa saja kita memakan makanan yang menyehatkan dengan cara yang tidak sederhana. Ya, bukan berarti kalau seseorang sudah membuang bahan makanan yang merusak, dia dapat memakan sebanyak yang dia suka. Ya, jadi kebiasaan makan terlalu banyak akan merusak mesin tubuh dan menghalangi pekerjaannya, walaupun makanan itu dikatakan berkualitas tinggi, ya maksudnya makanan yang menyehatkan. Jadi tetap saja akan memberi dampak yang buruk bagi tubuh kita jika kita makan dalam jumlah yang berlebihan. Oke dokter, baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi walaupun kita makan yang sehat ya, seperti bubur Manado contohnya, tidak boleh juga ya seloyang kan kita habiskan. Baik dokter, kita akan sambung lagi ya untuk episode ini. Di episode berikutnya masih dalam topik yang sama, bencana perut dan hidup sehat. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Darrell Mandias. Baik dokter, masih dalam topik yang sama, bencana sakit ya, perut ya. Baik dokter, nah kalau sakit perut ini suka orang katakan, oh karena ada batu. Wah, ini batu ini apa sebenarnya dokter? Baik, jika kita berbicara ada batu ya, sehingga menyebabkan nyeri perut. Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya mungkin berbicara soal batu empedu ya, soal batu empedu ya. Di mana batu empedu ini angka kejadiannya itu masih membilang sangat tinggi, enggak juga, tapi lumayan banyak ya, lumayan banyak. Di negara-negara maju itu sekitar 10-15% dari populasi orang dewasa ya, dengan di negara Asia bahkan ada di angka 3-10% ya. Kemudian lebih sering ada pada wanita
ya. Oke. Lebih sering ada pada wanita, walaupun pada pria juga tetap ada, ya. Di mana kurang lebih 6% pada pria dan 9% pada wanita, ya. Kemudian sebenarnya sebagian besar kasus batu empedu ini tidak ada gejalanya, ya. Tidak ada gejalanya. Dan hanya 1-2% saja yang menyebabkan nyeri perut, ya. Namun nyeri ini akan sangat mengganggu pasien tersebut, ya. Nah, di Indonesia sendiri data yang ada sebenarnya belum sebanyak, ya, belum banyak. Namun di tahun 2015 sampai tahun 2016 ada studi di rumah sakit di Manado, di mana di sana ditemukan kasus batu empedu ada sekitar sebanyak 113 kasus, ya. 113 kasus dari periode Oktober 2015 sampai Oktober 2016, ya. Kurang lebih seperti itu. Wah, oke dokter. Dan sebenarnya apa sih penyebabnya? Terus tiba-tiba ada batu itu di empedu kita, dokter. Ya, mungkin faktor-faktor resikonya, ya, bisa Iya. jadi ada batu, ya, batu empedu, ya. Ya, yang pertama mungkin tadi saya ulang kembali, mungkin perempuan itu Faktornya, memiliki ya. faktor risiko yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, walaupun laki-laki tetap ada risikonya, ya. Kemudian berusia 40 tahun ke atas, ya. Kemudian disertai dengan obesitas atau kelebihan berat badan, kemudian aktivitas fisik yang kurang, kemudian sering makan makanan tinggi lemak dan kolesterol. Nah, ini bahaya, ya. Kemudian jarang memakan makanan yang berserat, sayur dan buah dia jarang makan. Nah, dia memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Kemudian diabetes, kemudian ada penyakit liver, ya. Mungkin itu faktor-faktor risiko. Oke, jadi sebenarnya pencegahannya seperti apa agar tidak terjadi pembentukan batu ini, dokter? Iya, jika berbicara penyebab batu empedu, ada beberapa, ya, ada beberapa. Namun yang perlu ditekankan adalah tingginya kadar kolesterol dalam darah, ya. Nah, pada keadaan normal, cairan empedu yang ada di kantung empedu, ya, berfungsi untuk melarutkan kadar kolesterol ini, ya, yang ada dalam tubuh, ya. Yang akan meningkat tentunya bila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, ya, meningkatkan kadar kolesterol, ya. Namun terjadinya batu bisa terjadi apabila lemak yang kita konsumsi terlalu banyak, ya. Lemak yang kita konsumsi terlalu banyak sehingga cairan empedu yang ada dalam tubuh kita atau dalam kantung empedu itu tidak mampu lagi untuk melarutkan kolesterol, sehingga mulai perlahan-lahan terbentuklah kristal, dan lama-kelamaan akhirnya terbentuklah batu empedu, ya. Ya, selain faktor penyebab tadi, apa saja faktor resikonya, dok? Mungkin ada lain lagi. Oke. Jika kita berbicara faktor risiko, ya seperti tadi, ya, perempuan itu memiliki risiko yang lebih tinggi, walaupun laki-laki juga tetap ada risikonya, ya. Kemudian seseorang berusia di atas 40 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk walaupun dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai ada, ya, sudah mulai ada orang-orang di bawah umur 40 yang sudah mulai mengalami kejadian batu empedu ini, ya. Kemudian ada obesitas atau berat badan berlebihan, ya. Kemudian kurangnya olahraga, tidak banyak bergerak, itu bisa meningkatkan risiko terkena batu empedu, ya. Kemudian sering makan makanan tinggi lemak dan kolesterol seperti sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian jarang memakan makanan yang berserat. Kemudian diabetes dan juga jika memiliki penyakit liver itu bisa meningkatkan risiko batu empedu. Baik, dokter. Kemudian sehubungan dengan gejala-gejalanya, selain nyeri perut yang akan dirasakan, apa lagi gejalanya? Oke. Ya, baik. Jadi secara umum memang ini ada kemungkinan lebih banyak tidak bergejala. Namun jika mulai bergejala,
ya. Yang paling khas adalah munculnya nyeri secara tiba-tiba di perut kanan atas, ya. Oke. Nyeri secara tiba-tiba, karena tadi sudah dijelaskan nyeri kolik, ya akan muncul nyeri kolik. Nyeri yang bergelombang dan muncul dan hilang secara tiba-tiba. Dan itu akan makin lama makin muncul nyerinya, ya. Kemudian biasanya juga bisa disertai mual, muntah, nafsu makan berkurang atau bahkan bisa hilang, dan nyeri ulu hati. Jadi selain nyeri di perut kanan atas, gejalanya serupa dengan orang gangguan lambung, ya, atau sakit mah. Iya. Mirip dengan itu, tapi dibedakan dengan nyeri perut kanan atas. Baik dokter, ini penting nih dokter. Bagaimana penanganan atau pencegahan yang bisa kita lakukan agar dapat mencegah tidak terjadi pembentukan batu ini? Oke, jika berbicara penanganan, biasanya ada dua, ya. Ya. Ada dua, melalui pengobatan, Iya. Dan jika pengobatannya tidak berhasil atau batu empedunya sudah banyak atau sudah parah lah, ya, baru akan dilakukan tindakan operasi. Nah, jika kita berbicara mengenai pencegahan, tentunya ada ya yang boleh kita lakukan. Karena batu empedu ini sangat berhubungan dengan pola makan kita, Ya. otomatis pencegahannya berhubungan dengan pola makan kita, ya. Oke. Di mana makanan yang tinggi serat, kemudian mengurangi konsumsi lemak, ya. Kemudian akhirnya menjaga berat badan ideal kita, sehingga obesitas itu bisa dihindari. Kemudian olahraga yang teratur, Benar. kemudian konsumsi air jernih yang cukup. Mungkin sesuai dengan judul, ya, hidup sehat, di mana hidup sehat ini merupakan singkatan, ya, dari D-nya diet yang seimbang, kemudian pengendalian diri, menjaga berat badan ideal kita, kemudian energik berolahraga, kita harus berolahraga, kemudian air jernih yang cukup, ya. Oke. Mungkin seperti itu. Baik dokter. Kemudian apakah semua ini bisa juga menggunakan pengobatan secara medis? Iya. Bagaimana dengan operasi? Apa harus dilakukan? Baik, sebenarnya untuk menentukan ini harus melalui hanya dengan obat-obatan saja atau dengan operasi, itu ada screeningnya, ya. Oke. Ada screeningnya. Mungkin kalau batunya jumlahnya masih sedikit atau ukurannya kecil, tentunya bisa dengan pengobatan saja. Bisa dibayangkan sebenarnya batu empedu ini di dalam saluran empedu, kantung dan saluran empedu itu seperti contohnya bola golf yang akan dimasukkan ke sedotan. Apakah bisa masuk? Tidak bisa, ya. Oke. Tidak bisa. Jadi jika ukurannya sudah melebihi atau sudah dapat sangat mengganggu, tentunya perlu dilakukan operasi. Baik dokter. Nah, ada yang bilang nih, ya dokter, apakah benar saat orang habis dilakukan operasi pengangkatan kantung empedu ini, ya, atau malah lebih sering nyeri ulu hati? Apakah benar demikian? Iya, benar, ya. Itu bisa terjadi pada sebagian orang. Ini biasanya istilahnya post atau sindrom kejadian setelah pengangkatan kantung empedu, ya. Jadi yang dia akan rasakan adalah nyeri ulu hati, ya, nyeri ulu hati dalam beberapa waktu. Namun biasanya itu akan hilang dengan sendirinya. Baik dokter, pada saat kantung atau empedu ini, ya, sudah diangkat, ya, apa sebenarnya efek bagi tubuh? Karena tentunya kehilangan fungsinya juga. Iya. Gitu. Mungkin bisa dijawab. Secara tidak langsung memang mempengaruhi aliran cairan empedu, ya. Karena fungsi kantung empedu ini awalnya adalah menyimpan cairan empedu, ya, untuk menangani ini kolesterol. Namun jika kantung ini sudah tidak ada, otomatis produksinya dari liver akan langsung ke
organ-organ yang dituju ya. Jadi tidak lagi dia mencari kantung empedu ini karena sudah tidak ada. Namun prosesnya tetap seperti biasa ya, tetap seperti dokter. Nah, kalau batu empedu ini belum dikeluarkan dokter, apa ada kemungkinan untuk dia jadinya bisa keluar ya dari kantung empedu ini? Baik, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi memang jika sudah sangat mengganggu, jika sudah banyak ya, jika sudah besar, itu memang harus akhirnya akan diangkat ya. Harus ada tindakan operasi untuk itu ya. Biasanya kalau menderita sakit ada batu ya, berapa lama nyeri akibat batu empedu ini? Durasinya biasanya? Durasinya. Yang saya bilang tadi nyeri kolik ya, nyeri kolik. Durasinya memang tidak bisa diprediksi dan dia akan datang dan hilang dengan tiba-tiba. Jadi lagi aktivitas apa begitu tiba-tiba sakit, tapi tiba-tiba hilang gitu. Dan itu akan semakin lama semakin sering ya. Jika ukuran batu atau jumlah batunya semakin banyak ya. Mungkin seperti itu. Baik, jadi durasinya jadi lebih panjang ya, sakit nyeri perutnya akan terasa. Durasi dan mungkin intensitas nyerinya dan waktu muncul nyerinya akan lebih sering. Oke, baik dokter. Baik dokter, kita masuk ya di mitos dan fakta ya dokter. Nah, batu empedu adalah turunan. Iya. Bagaimana? Fakta. Karena seseorang yang mengidap atau mengalami kondisi batu empedu ini pasti orang tuanya atau sanak saudaranya ada yang mengalami batu empedu. Nah, tadi ada singgung mengenai penyebab ya. Iya. Yang ditekankan memang soal peningkatan kadar kolesterol ya. Iya. Namun ada juga yang tadi jika kondisi livernya agak berbeda, itu yang biasanya ada pengaruh dari faktor genetik atau faktor turunan. Baik dokter. Kemudian mitos dan fakta selanjutnya, diabetes dengan batu empedu ada kaitannya ini dokter? Oke. Iya, ada ya, memang ada. Kaitannya adalah seperti ini. Orang dengan diabetes kecenderungan untuk mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih. Otomatis jika seseorang berisiko obesitas, otomatis dia akan lebih berisiko untuk mengalami batu empedu. Walaupun tidak selalu ya, tidak selalu. Oke, baik dokter. Kemudian mitos dan atau fakta, makanan pedas meningkatkan resiko sakit MAH. Fakta Lagi. Oke, ini menarik ya. Iya, karena pola makan ternyata pedas banyak ya, banyak disukai orang. Namun yang terjadi adalah makanan pedas ini dapat merangsang lambung dan usus ya, saluran pencernaan kita, sehingga muncul sensasi panas ya, dan akhirnya disertai dengan nyeri ulu hati dan bahkan kadang disertai mual dan muntah. Nah, bahkan ada beberapa studi menjelaskan makanan pedas yang dikonsumsi dengan secara rutin maksudnya dapat meningkatkan resiko timbulnya luka atau peradangan pada lambung. Nah, ini kan sangat mengganggu ya, makanan pedas jika terus dikonsumsi secara rutin ya. Oke, jadi harus berhati-hati juga. Iya. Kemudian mitos dan fakta yang terakhir ini dokter, kopi dapat memperburuk nyeri ulu hati. Fakta juga. Fakta juga ya. Kenapa bisa demikian? Karena kandungan kafein dalam kopi, dapat membuat produksi asam lambung meningkat ya, sehingga asam lambung yang meningkat otomatis dapat meningkatkan iritasi lambung ya. Jadi entah itu kopi, entah itu makanan pedas, dua-duanya berisiko untuk meningkatkan risiko sakit MAH. Oke, baik dokter. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah dokter sampaikan untuk sahabat live sekalian. Pada saat ini kita akan segera tutup diskusi kita, tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk memberikan sedikit closing statement dokter? Apa saja manfaat yang penting untuk disimpan? Jadi pola makan yang baik
sangat mempengaruhi tubuh kita ya, sangat mempengaruhi tubuh kita, baik itu dari nyeri perut atau resiko-resiko penyakit kronis yang lain ya. Sehingga makanan-makanan tinggi serat itu sangat dianjurkan, makanan tinggi serat, kemudian ya mungkin yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk closing statement yang sudah disampaikan. Baik, kita akan tutup ya diskusi kita, tetapi sebelumnya bisa ke dokter untuk pimpin kita di dalam doa. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau tetap menyertai kami telah menyelesaikan diskusi kita saat ini. Kiranya Engkau menuntun sahabat live semua agar dapat menerima manfaat-manfaat dari informasi yang telah disampaikan, dan kita semua boleh tetap hidup sehat dan tetap produktif dalam kehidupan kita. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya kepada dokter sudah meluangkan waktu dan juga membagikan ilmu kepada kita semua tentunya. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun, sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dalam program ini, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupakan juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.